Kita menukar hidup demi kertas, tapi siapa yang mengontrolnya? Kita bekerja bertahun-tahun, menukar waktu, tenaga, bahkan hidup kita demi selembar kertas atau angka di layar. Kita percaya uang adalah alat tukar, simbol kekayaan, dan kunci kebebasan. Tapi pertanyaan paling penting yang jarang ditanyakan, apa sebenarnya uang itu dan siapa yang mengendalikannya? Sejarah uang bukan hanya cerita ekonomi, tapi cerita tentang kekuasaan, kepercayaan, dan kendali yang membentuk dunia modern tanpa kita sadari. Simak sampai habis dan selamat datang di Tahu 1 Menit. Sebelum manusia mengenal uang, nilai ditukar lewat barter. Gandum ditukar kambing, ikan ditukar alat berburu. Sistem ini bekerja di komunitas kecil, tapi runtuh saat peradaban membesar. Manusia lalu mencari satu nilai universal yang bisa mewakili waktu dan tenaga. Dari sinilah lahir logam mulia. Emas dan perak dipilih bukan karena kilauannya, tapi karena langka, tahan lama, sulit dipalsukan, dan diakui lintas budaya. Masalah emas adalah berat dan sulit dibagi. Untuk transaksi kecil, satu koin emas terlalu mahal, maka emas mulai dititipkan ke tukang emas dan bank, lalu digantikan dengan surat bukti kepemilikan. Kertas ini awalnya hanya janji, tapi karena lebih praktis, masyarakat mulai memperlakukannya seperti uang. Di dunia Arab, konsep cek atau syak lahir. Di Tiongkok dinasti Song, uang kertas resmi pertama dicetak. Nilai pun bergeser, bukan lagi pada logam, tapi pada kepercayaan bersama. Ketika orang jarang menukar kertas dengan emas, bank menyadari celah besar. Mereka mulai mencetak lebih banyak surat janji daripada emas yang tersedia. Selama tidak semua orang menuntut emas bersamaan, sistem ini aman. Inilah awal penciptaan uang dari utang. Hari ini, hampir seluruh uang lahir dari pinjaman. Tabunganmu dipinjamkan kembali, dilipat gandakan, dan menjadi hutang orang lain. Tanpa hutang, tidak ada uang baru. Titik balik terjadi pada tahun 1694 saat Inggris mendirikan Bank of England untuk membiayai perang. Bank sentral lahir sebagai entitas yang bisa mencetak uang untuk negara. Model ini disalin ke seluruh dunia. Puncaknya terjadi pada tahun 1971 ketika Amerika Serikat memutus hubungan dolar dengan emas. Sejak itu, uang tidak lagi dijamin apapun selain kepercayaan. Fiat money lahir, artinya uang bernilai karena pemerintah berkata demikian. Dan kita semua setuju untuk percaya. Masalah uang tanpa batas adalah inflasi. Saat terlalu banyak uang beredar, nilainya tergerus. Kita melihatnya di berbagai negara, dari hiperinflasi hingga krisis global seperti tahun 2008. Kebijakan suku bunga dan pencetakan uang mampu menaikkan atau menghancurkan pasar dalam hitungan bulan. Dalam setiap krisis, pola yang sama muncul. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin tertekan. Bukan karena kebetulan, tapi karena struktur sistemnya. Banyak orang percaya ada elit global yang mengendalikan segalanya. Faktanya lebih rumit. Sistem ini dibentuk oleh kepentingan negara, bank, dan kekuasaan ekonomi yang saling menguntungkan. Uang kertas dipilih karena fleksibel, bisa diperbanyak, dan memungkinkan kekayaan tumbuh tanpa batas. Jika dunia kembali ke emas, tidak akan ada lagi orang super kaya. Maka sistem fiat dipertahankan, bukan karena adil, tapi karena efisien untuk kekuasaan. Ini kita memasuki fase baru. Uang digital dan central bank digital currency. Transaksi makin cepat dan praktis, tapi dengan harga mahal. Setiap pembelian tercatat, setiap keputusan bisa dilacak, rekening bisa dibekukan tanpa uang tunai sebagai alasan. Uang tak lagi hanya alat tukar, tapi alat kontrol. Kita hidup dalam sistem yang sepenuhnya bergantung pada server, listrik, dan izin. Uang bukan sekedar alat tukar, ia adalah sistem kepercayaan yang mengikat peradaban. Dari emas, kertas, hingga angka digital. Nilainya selalu bergantung pada apa yang kita sepakati bersama. Kita mungkin tidak bisa hidup tanpa uang, tapi memahami cara kerjanya memberi kita satu hal penting, kesadaran. Karena selama kita hanya melihat uang sebagai tujuan, kita akan terus berlari di roda yang sama. Tapi saat kita memahaminya sebagai sistem, kita mulai punya pilihan untuk tidak sepenuhnya dikendalikan olehnya.